Pas aku noleh ke arah lembah, bayangan-bayangan tinggi tadi berdiri mematung. Bayangan-bayangan tinggi itu diem, gak mondar-mandir lagi. Dan kayaknya kepalanya pada noleh ke arahku. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan channel Mahasiswa Siluman yang akan memberikan cerita misteri dan unik sekitar pendakian. Apa yang kalian pikirkan tentang alien? Apakah kalian pernah melihatnya? Lalu apa hubungannya dengan cerita pendakian kali ini? Ya, karena cerita kali ini menceritakan pengalaman pendaki yang berjumpa dengan sosok seperti alien ketika mendaki. Mungkin jarang terdengar jika seorang pendaki berjumpa dengan alien ketika di gunung, karena biasanya pendaki lebih cenderung berjumpa dengan hal-hal mistis. Jadi, cerita kali ini, apakah pendaki berjumpa alien sungguhan? Langsung saja kita ke cerita. Tapi jangan lupa, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini terus berkembang. Pertengahan Desember 2018, aku dan kedua temanku mengadakan pendakian gunung. Saat itu lagi liburan semester. Gunung yang kami daki tak bisa disebutkan secara spesifik. Aku cuma bisa kasih clue bahwa letaknya di Jawa Tengah. Kami memilih waktu mendaki di malam hari karena ingin menunggu sunrise di puncak. Kami sudah berpengalaman dalam pendakian, tapi untuk gunung ini kami baru kali pertama mendakinya. Persiapan selesai, kami mulai mendaki pukul 11 malam. Awal pendakian berjalan lancar. Bulan sedang bulat-bulatnya di langit. Cahayanya lumayan menerangi jalur. Sampai-sampai kami bisa lihat siluet pohon-pohon di depan dengan jelas. Hawanya mayan gerah. Suasananya juga ramai dengan derik serangga. Sepanjang jalan kami mengobrol tentang kuliah dan cewek-cewek. Sampai tiba-tiba kami dikejutkan dengan sesuatu. Tiba-tiba muncul cahaya putih terang sekali. Benar-benar membutakan. Aku gak bisa melihat teman-temanku. Udah gitu, terdengar suara dengung yang kenceng banget. Kalian pernah dengar suara mesin pesawat? Nah, suaranya persis kayak gitu. Tapi deket banget rasanya. Seolah-olah ada di atas ubun-ubun. Tapi cuma kedengeran sebentar. Kejadian tadi cuma berlangsung beberapa detik. Ketika cahaya dan suara itu hilang, kami bertiga cuma bisa berdiri dan agak sempoyongan. Aku ngerasa tubuhku susah banget buat seimbang berdiri. Akhirnya kami duduk sejenak. Aku liatin muka-muka temanku yang sama bingungnya. Setelah tenang, kami langsung ngomong bebarengan. Udah kayak balapan, semuanya ngomong. Kami antusias sambil terus ngomong, tadi itu apa ya? Aku memeriksa langit, tapi tidak ada apa-apa. Langit cerah berbintang dengan bulan tersinar terang. Lalu tadi itu apa? Temanku bilang itu pesawat jatuh. Temanku yang satunya menyangkal karena kami tidak mendengar suara jatuhnya. Aku lebih memilih diam karena aku gak yakin tadi itu apa. Setelah capek debat, kami berdiskusi apakah mau lanjut atau tidak pendakiannya. Aku memeriksa jam, sudah pukul 1 pagi. Kami sudah lumayan jauh mendaki. Aku usulkan saja untuk lanjutin. Kedua temanku pun setuju. Pendakian selanjutnya kami lebih banyak diam. Mungkin mereka juga sedang mikirin kejadian tadi sama sepertiku. Ada mungkin sekitar 20 menit kami mendaki sampai tiba-tiba turun kabut. Siluet-siluet pohon tampak lebih buram di kejauhan. Lalu aku sadar juga di sekeliling kami kabut mulai turun. Langit sudah tidak kelihatan lagi, hanya tampak kabut keperakan. Kami memutuskan untuk berhenti. Kami duduk-duduk sambil minum. Aku sadar juga suara-suara serangga sudah tidak terdengar. Aku lihat sekitar dan sama sekali gak ada suara sekecil pun selain suara berisik kami minum. Aku tanya ke teman-temanku, mau lanjut atau diriin tenda dulu di sini sambil nunggu kabut hilang. Pas kami lagi nurunin backpack, tiba-tiba suara tokek mengagetkan kami bertiga. Tapi cuma bagian awal yang kedengeran. Udah habis itu gak ada bagian tokek-tokeknya. Kebayang lah ya, cuma kedengeran bagian awalnya doang. Dan itu berlangsung lama. Kami mulai merasa gak enak. Kami cuma diem sambil liatin kira-kira di mana asal suaranya. Padahal kalaupun tahu, di tengah kabut begini mana bisa kelihatan tokeknya. Di tengah keheranan kami,
Tiba-tiba satu temanku menunjuk sesuatu. Eh, kalian lihat itu enggak? Aku ngikutin arah telunjuknya. Di antara dua siluet pohon di kejauhan, ada bayangan hitam. Tingginya hampir setinggi pohon di sampingnya. Kakinya juga panjang, nggak proporsional. Kurang lebih kata temanku seperti ini, seperti yang ada di gambar. Lalu setelah itu, suara tokek tadi kedengeran lagi. Nyaring banget. Teman-temanku panik. Mereka bilang itu bukan manusia. Nggak mungkin manusia setinggi itu. Dan sekarang keadaan udah nggak aman. Kami buru-buru gendong backpack kami lagi dan mulai turun gunung. Napasku ngos-ngosan, susah banget ngikutin kecepatan temanku. Mereka sudah kayak kesetanan jalannya. Jarak kami pun renggang jadinya. Ditambah lagi, rasa-rasanya kabut makin pekat. Kepalaku juga tambah pusing. Rasanya pengen berhenti dan duduk dulu, tapi aku tahan-tahan. Sampai tiba-tiba, aku udah gak bisa lihat temanku di depanku. Aku berhenti. Kemana teman-temanku? Aku teriak-teriak buat ditungguin, tapi gak ada sahutan. Aku panik. Noleh kesana kemari, tapi cuma lihat pohon-pohon burem sama kabut di mana-mana. Aku coba nenangin diri. Aku coba ikutin jalan aja lah. Harusnya sih lurus terus dan bakal nyampe di bawah. Sekali aku juga teriak memanggil temanku, tapi nggak dapet sahutan sama sekali. Pusing yang aku rasain malah belum hilang. Apa mungkin karena kabut ini? Tiba-tiba di depan kelihatan sesuatu. Aku terpaksa berhenti. Jadi tempat sekarang aku berdiri itu kayak lebih tinggi. Soalnya di depan aku bisa lihat kayak lembah gitu loh. Dan ada area yang jarang ditumbuhi pohon-pohon. Dan di area itu aku ngeliat pemandangan ganjil. Di area itu kelihatan suatu pesawat. Pesawat. Cuman kelihatan siluet doang sih karena kabut. Tapi bentuknya beneran mirip pesawat. Kelihatan juga lampu-lampu kecil nyala samar-samar. Tapi yang paling bikin merinding itu bayangan-bayangan tinggi yang berdiri di sekelilingnya. Bayangan-bayangan tadi persis kayak yang kami lihat sebelumnya. Kaki-kakinya panjang, gak proporsional. Dan sekarang aku bisa lihat lebih jelas bentuk kepalanya yang botak. Tapi selain itu detail lainnya gak kelihatan karena kabut. Bayangan-bayangan itu cuma mondar-mandir di sekitar pesawat. Aku tahu, harusnya aku pergi dari situ. Tapi aku malah liatin selama beberapa menit. Dan tiba-tiba, aku dengar suara orang jalan di belakangku. Aku noleh. Dan di belakangku, ada bayangan manusia. Kali ini entah kenapa aku yakin itu manusia. Apalagi tiba-tiba bayangan itu bersuara. Hey! Aku kaget dong. Sekaligus seneng sebenarnya karena ketemu manusia. Kalau beneran itu manusia. Tapi tiba-tiba bayangan itu berhenti dan mulai kabur kembali ke asal dia datang. Kayaknya aku tahu kenapa. Pas aku noleh ke arah lembah, bayangan-bayangan tinggi tadi berdiri mematung. Bayangan-bayangan tinggi itu diem, gak mondar-mandir lagi. Dan kayaknya kepalanya pada noleh ke arahku. Mampus. Aku langsung balik kanan dan lari ke arah bayangan si orang tadi. Tak lama, aku lihat bayangan orang tadi. Dan aku makin kencang larinya mengejar orang itu. Tak jauh, aku juga bisa lihat ada bayangan orang lain saat dua orang itu tadi ketemu. Mereka saling memberi hormat. Iya, mereka saling memberi hormat. Pas sudah deket, baru aku tahu. Mereka berdua ternyata TNI. Satu TNI menyadari kehadiranku. Dia langsung nanya ke aku, "Kamu pendaki?" Dengan wajah galak. Aku terbata-bata menjawab, "Iya." Tanpa berkata-kata lebih jauh, tanganku langsung diseret TNI itu. Aku dipaksa ikut dia. Sementara, TNI yang satunya pergi entah kemana. Tanganku tetap diseret TNI itu. Padahal, aku kesusahan ngikutin langkahnya. Penasaran? Aku tanya-tanya dong, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tapi TNI itu diem doang. Dia cuma jawab, lagi ada buronan narkoba, kabur di hutan. Dan aku harus ikut dia buat turun gunung. Aku diseret sampai ke suatu tempat. Di situ banyak parkir motor-motor trail. Beberapa TNI lain juga ada di situ. Dan baru kusadari, di daerah situ hanya ada sedikit kabut. Aku langsung disuruh memonceng TNI yang menyeretku tadi. Katanya aku mau diantar ke desa di bawah. Karena bingung, aku ya manut saja. Sepanjang jalan, aku coba lagi tanya-tanya TNI itu. Tapi dia diam saja. Sampai di desa, aku diturunkan. TNI itu ngasih sebotol air minum, biar aku tenang. Katanya. Lalu dia bilang, teman-temanku sudah nunggu di balai desa. Setelah itu, TNI itu langsung pergi.
Aku minum air itu, dan tiba-tiba rasa pusingku berkurang drastis. Tak lama, teman-temanku pun muncul. Kami saling berpelukan. Kalian tahu, saat itu aku sebenarnya nggak ingat sedikit pun kejadian di hutan barusan. Kami nunggu di balai desa sampai pagi. Habis itu, kami baru pulang ke kota kami. Kata temanku, aku hilang di tengah pendakian. Ketika mereka nyari-nyari, mereka papasan sama beberapa TNI. Mereka pun dapat cerita yang sama, bahwa ada buronan narkoba kabur ke hutan. Pada waktu itu, aku sama sekali nggak ingat kejadian di hutan. Terus, kenapa aku bisa cerita ini sekarang? Ya, semua berawal dari berita tentang fenomena suara dentuman akhir-akhir ini. Berita-berita itulah yang memicu ingatanku. Berita dentuman-dentuman misterius akhir-akhir ini mengingatkanku akan berita suara misterius di pertengahan Desember 2018 yang terdengar di daerah Pantura. Aku ingat banget, soalnya berita itu heboh setelah aku kembali dari pendakian misterius itu. Dari situlah, aku juga ingat detail pendakian kami waktu itu. Aku coba kontak kedua temanku yang waktu itu mendaki bareng. Mereka juga ingat kejadian itu di tengah kabut, sosok bayangan tinggi itu. Tapi mereka nggak 100% yakin, karena ingatannya samar-samar. Lalu tentang TNI-TNI yang kami temui, waktu lihat mereka, aku langsung mengenali mereka sebagai TNI. Tapi sekarang aku nggak yakin. Ya, mereka berpakaian loreng-loreng. Tapi ada yang aneh dengan warna baret mereka. Warna baret TNI yang aku lihat waktu itu warnanya emas. Sebelum ini, aku sudah googling mengenai warna baret TNI dan identitas pasukannya. Dan sama sekali gak ada yang berwarna emas. Jadi, pasukan TNI apa yang aku temui waktu itu? Oh iya, tapi aku ingat sebuah nama. Nama ini berbunyi antara Den Harin atau Den Harim. Aku melihatnya di papan nama TNI yang memoncengku. Tapi aku kurang yakin apakah di papan nama yang ada di dada atau di lengannya. Aku juga masih belum tahu sebenarnya apa yang aku lihat di hutan waktu itu. Apa yang sebenarnya kami alami. Tapi dugaan kuatku, apa yang aku lihat itu bukan hantu atau setan. Aku yakin itu hawanya berbeda. Gimana ya? Susah untuk dijelaskan. Tapi yang pasti, aku gak mau lagi mengalami hal itu. Udah cukup waktu itu saja. Walaupun memang kejadian yang aku alami sebenarnya seru untuk dicari tahu lebih jauh. Tapi kayaknya aku gak sanggup. Aku juga gak mau berurusan bersama TNI. Biarlah tetap menjadi misteri. Begitulah. Menurut kalian, para pendengar, apa yang sebenarnya terjadi? Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang sama atau mirip? Bisa tulis di kolom komentar ya, yang ada di bawah. Atau cerita kalian bisa kirim lewat email atau DM Instagram. Memang masih banyak misteri di dunia ini. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ya. Dan pantengin terus channel Mahasiswa Siluman. Salam lestari, salam siluman.